Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan membaca kitab Fathul Karimil Mannan bi Syarhi Nafhatur Rahman Nadmi Syu'abil Iman. Kitab ini karya dari guru-gurunya kami yang sangat terkenal kealimannya, pakar di bidang fikih, al-faqih, kemudian pakar di bidang usul, kemudian pakar di bidang nahwu, dan berbagai macam keilmuan. Terkenal juga dengan tawaduknya, terkenal juga dengan kewaruannya. Semoga kami mendapat keberkahannya dari beliau dengan membaca kitab ini. Kami akan baca kitab ini dengan topik pentingnya menjaga silaturrahim dan apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutus silaturrahim. Tidak main-main. Kemudian juga apa pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjaga silaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrahimu qala fil mukhtar wa ghairi al-qarabah. Yang disebut dengan ar-rahim sebagaimana dijelaskan di dalam Qamus al-Mukhtar dan yang lainnya, yaitu kerabat atau family. Dari jalur mana? Ai min jihatil abi awil ummi, yaitu kerabat dari jalur ayah ataupun ibu, saudara ayah ataupun saudara ibu. Jadi bibi, paman, sepupu, semua itu termasuk dari rahim atau kerabat. Summiyat bidzalika. Kenapa rahim itu disebut demikian? Li'annaha da'iyatut tarahum bainal aqriba. Karena mendorong untuk saling mengasihi di antara kerabat. Wa innama kanat silatul arham min syu'abil iman lima jaa fil hathi 'alaiha minal kitab was sunnah. Sesungguhnya silaturrahim itu termasuk dari golongan cabang-cabang iman. Kenapa demikian? Lima jaa fil hathi 'alaiha minal kitab was sunnah. Karena terdapat anjuran di dalam Al-Quran dan hadis untuk menjaga silaturrahim. Faqad qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah berfirman, takutlah kalian kepada Allah, di mana dengan namanya kalian saling meminta satu dengan yang lainnya. Aku meminta padamu atas nama Allah. Itu jangan dibuat mainan. Wal arham, dan takutlah untuk memutus jalinan silaturrahim. Wa qala subhanahu walladzina yasluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan juga Allah berfirman, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apakah itu? Al-muradu ar-rahimu wal qarabah. Jadi yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk disambung adalah jalinan keluarga dan kerabat. Wa qala ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu. Allah berfirman, berikanlah kepada kerabat haknya. Siapa kerabat itu? Tadi sudah dijelaskan. Ai qarabatuka min jihati abika wa ummika, yaitu kerabat dari jalur ayahmu dan ibumu. Kemudian apa hak mereka? Wa haqquhum birruhum wasilatuhum. Hak mereka adalah supaya berbuat baik kepada mereka dan menjalin silaturrahim dengan mereka. Wa qala jalla min qail, dan Allah juga berfirman,
Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim di antara kalian? Faj'ala qat'ar rahimi minal ifsadi fil ard. Maka Allah menjadikan pemutus silaturahim termasuk golongan pembuat kerusakan di muka bumi. Tsumma atba'a dzalika bi anna qati'ar rahim haqqat 'alaihi la'nah. Tidak sampai hanya membuat kerusakan di muka bumi bagi orang yang memutus jalinan silaturahim, tapi kemudian Allah menyambungkan hal tersebut dengan apa? Bi anna qati'ar rahim haqqat 'alaihi la'nah, bahwa orang yang memutus jalinan silaturahim berhak mendapatkan laknat, wal iyadu billah. Apa itu laknat? Wa hiya at-tardu min rahmatillah, yaitu diusir atau dijauhkan dari rahmat Allah. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah orang-orang yang Allah laknat. Tidak sampai di situ. Bagi orang yang memutus jalinan silaturahim, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tsumma aqabahu bi salbihil intifa'a bi sam'ihi wa basarihi alladaini huma ahsanu a'dha'ihi. Kemudian Allah akan menghukumnya dengan mencabut manfaat dari pendengarannya, pandangannya, yang mana keduanya merupakan anggota tubuh yang terbaik bagi seseorang. Faqal, lalu Allah berfirman, fa asammahum wa a'ma absaruhum. Maka Allah tulikan mereka dan Allah butakan pandangan mereka. Kemudian apa pujian Allah terhadap orang yang menjalin silaturahim? Ammal wasilu faja'alahu min ulil albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Sementara orang yang menjaga silaturahim, maka Allah jadikan orang tersebut sebagai golongan dari orang-orang yang berakal, orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian. Jadi dahulu ketika manusia belum terlahir ke muka bumi ini, jadi ketika Allah mengeluarkan dari tulang belakang Nabi Adam, itu manusia itu berjanji kepada Allah untuk taat akan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di antaranya perintahnya agar supaya menjalin atau menjaga silaturahim, berjanji untuk menjaga silaturahim. Qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innama yatadakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu menjaga silaturahim. Wa anzalallahu fi sya'ni Mistah lamma qata'a anhu sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq an-nafaqatan allati kana yunfiquha alaihi bisababi qissatil ifki. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang seorang yang bernama Mistah. Ketika Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq itu memutus bantuan nafkahnya kepadanya yang biasa beliau lakukan, karena ini Mistah ini adalah sepupu daripada Sayyidina Abu Bakar, dan sepupunya ini keluarganya keluarga yang fakir. Jadi diputus bantuan nafkahnya kepada Mistah oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa?
bisababi qissatil ifki, akibat tuduhan bohong kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan Mistah ini? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Yang artinya kurang lebih, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan keluasan harta di antara kalian, janganlah bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan membalas keburukan orang dengan melupakannya, dibalas dengan apa? Dengan kebaikan. Memang ini sangat berat pelaksanaannya, tapi kita harus berusaha, harus berjuang semaksimal mungkin. Karena memang di diri kita ini terdapat setan yang kelihatan, yaitu dalam bentuk manusia yang sering menyiramkan api kanan kiri kita ini. Ada juga setan yang benar-benar setan yang memang mengajak kita ke neraka. Dan juga ada hawa nafsu, ego, yang harus kita lawan, kita perangi, kita usaha agar jangan mengikuti bisikan-bisikan mereka. Memang berat pelaksanaannya, tapi kita harus berjuang untuk melawannya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita menjaga hubungan jalinan antara keluarga. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Faraj'a Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu an-nafaqata allati qata'aha. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kembali memberi bantuan nafkah kepada sepupunya yang bernama Mistah setelah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat yang barusan kami baca. Wa an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima mu'allaqatun bil arsy laha lisanun dalikun taqul Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani, rawahul Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ikatan kekeluargaan itu tergantung di arsy, yang memiliki lisan yang fasih dan berdoa, ya Allah, sambungkanlah orang yang menyambungku dan putuskanlah orang yang memutuskan aku. Ini ngeri doanya. Jadi di aras tergantung itu ikatan kekeluargaan yang selalu berdoa dengan lisannya yang fasih. Ya Allah, sambungkanlah orang yang menyambungku dan putuskanlah orang yang memutuskan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian wa akhraja Muslimun anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sayrin lahu fa akhadha bi khitamin naqati aw zimamiha. Kemudian ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Kemudian ia mengambil tali kekang unta atau kendalinya. Faqal, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan
apa yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah dan engkau jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Dan engkau dirikan salat dan engkau tunaikan zakat. Engkau dirikan salat dalam keadaan bagaimanapun. Ini menunjukkan begitu pentingnya salat. Wa tasilur rahim, dan engkau jalin silaturrahim. Saudara-saudara yang kami hormati, apa manfaat kalau kita menjaga silaturrahim? Wa silaturrahim sababun li sabtir rizqi wa tulil umri wa mujibatun li ridar rabbi anil abdi wa li thawabi fil akhirah. Menjalin silaturrahim itu akan menyebabkan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kalau ada pertanyaan, bukankah umur itu kalau sudah ditakdirkan 90 tahun misalnya sudah tidak akan bertambah ataupun berkurang? Benar. Cuma di sini yang perlu diketahui bahwa qada itu ada dua. Ada qada mubram, ada qada muallaq. Ketentuan dari Allah yang mubram, yang sudah tidak akan berubah lagi. Ada juga qada muallaq, qada yang tergantung dari amal perbuatan kita. Jadi enggak ada perselisihan antara firman Allah di dalam Al-Qur'annya bahwa umur tidak akan tambah dan tidak akan berkurang dengan hadis ini, bahwa seseorang bisa jadi itu qada muallaq. Apabila orang ini menjalin silaturrahim dan juga suka bersedekah, maka umurnya yang awalnya 90 akan ditambah menjadi 30 tahun lagi misalnya. Akan tetapi kalau misalnya orang ini tetap bermusuhan, tidak menjalin silaturrahim, tidak suka bersedekah, maka umurnya akan tetap tidak akan ada perubahan. Nah, kita kan tidak tahu masuk dari qada yang mana. Apakah masuk yang mubram ataukah muallaq? Maka dari itu marilah kita jaga jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturrahim. Kita berusaha untuk berbuat baik dalam segala hal, termasuk menjalin silaturrahim, dan kita berusaha untuk suka bersedekah walaupun sedikit, yang penting istiqomahnya. Kemudian apalagi di antaranya manfaat daripada silaturrahim, yaitu wa mujibatun liridur rabbi anil abdi walil thawabi fil akhirah, yaitu akan memastikan untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan hadiah kelak di akhirat. Wa rawa Syaikhani an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata rizquhu aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang datang dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka jalinlah silaturrahim. Wa inda Ahmad wal Bazzar wal Hakim marfu'an, dan ada sebuah hadis yang datang dari Al-Imam Ahmad wal Bazzar wal Hakim yang diangkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini apa itu? Man sarrahu an yumaddalahu fi umri wa yuwassa'alahu fi rizqi wa yudfa'a anhu mitatus su' falyattaqillaha wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan, diluaskan rezekinya dan dihindarkan dari kematian yang buruk, su'ul khotimah, naudzubillah, apa yang harus dilakukan? Falyattaqillah wal yasil rahimah. Hendaklah
bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan jalinlah silaturrahim. Wa qad jaa fil ahaditsis sahihah laisal wasilu bil mukafi walakin al wasilul ladzi idza quti'at rahimu wasalaha, rawahul Bukhari. Dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya bukanlah orang yang menjalin silaturrahim adalah orang yang ingin mendapat kesetaraan. Maksudnya bagaimana? Biarlah saya nggak akan datang ke orang tersebut kalau dia nggak datang ke sini. Biarlah, bukan saya yang salah. Ngapain saya ke sana? Bukan itu maksudnya. Bukan kita berbuat baik ingin dibalas baik, bukan. Itu juga ego yang harus kita perangi, nafsu yang ada di diri kita. Kemudian ada setan kanan kiri yang jadi api, yang mengompori supaya tetap bermusuhan agar ada temannya di neraka. Ada juga setan yang berbentuk manusia. Jadi ada setan yang sebenar-benarnya setan, yang benar-benar ingin ngajak teman ke neraka. Kemudian ada setan yang berbentuk manusia, yang kerjaannya mengompori agar orang tetap bermusuhan. Itu harus kita lawan. Kita harus perjuangkan untuk melawan bisikan-bisikan atau omongan-omongan orang-orang yang menjadi api yang ada di sekitar kita. Tapi siapa orang yang disebut orang yang menjaga silaturrahim? Walakin al-wasilu alladzi idza quti'at rahimu wasalaha. Akan tetapi yang dimaksud dengan orang yang menjaga silaturrahim yaitu orang-orang apabila diputus kekerabatannya, wasalaha, ia tetap menyambung silaturrahim. Wa fil hadithi inna li rahiman asiluhum wa yaqta'uni fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwaslihim walau qata'uhu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku sambung, akan tetapi mereka memutuskanku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk tetap menyambungnya, untuk tetap bersilaturrahim walau qata'uhu, walaupun mereka memutus hubungan dengan orang tersebut. Jadi inilah anjuran dalam Islam. Walaupun kita dibalas yang tidak baik, yang penting tujuan kita, niat kita yang baik, biarlah Allah yang akan memutuskan. Kemudian saudara-saudara yang kami hormati, kami akan menjelaskan apa manfaatnya silaturrahim. Di sini dijelaskan ba'du fawaidi silaturrahim. I'lam anna li silaturrahim fawaida katsiratan. Ketahuilah bahwa menjalin silaturrahim itu banyak sekali manfaatnya, faedahnya. Apa diantaranya? Minha kama yu'khadu minal ahaditsis sabiqah wa ghairiha bastur rizqi. Di antaranya manfaat dari silaturrahim sebagaimana dijelaskan dari hadis-hadis yang telah disebutkan dan yang lainnya, itu akan melapangkan rezeki, meluaskan rezeki. Kemudian apa lagi? Wa minha tulul umri wa musa'adatu dzawil qurba wa iktisabul madhi fid dunya. Akan dipanjangkan umur sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, dan juga dapat membantu kerabat bagi yang mampu. Paling tidak kita dengan tutur sapa yang baik di era sekarang, dengan kita lewat telepon, entah itu WhatsApp dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak ada kabar di antara famili, khususnya di bulan-bulan yang sangat mulia sekarang ini, apalagi mendekati Lebaran, agar kita saling mendoakan. Walaupun tidak bisa memberi sesuatu berupa materi, tapi kita tetap ada jalinan silaturrahim. Kemudian apalagi waktu sabul madhi fid dunya, dan memperoleh pujian di dunia.
Wa minha warsul mahabbati wal wuddi. Di antaranya lagi faedahnya akan menanamkan atau menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kenapa demikian? Li'annal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena hati itu sudah menjadi fitrah, sudah jadi tabiatnya untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya. Kemudian faedahnya lagi wastihqaqu rahmatillah, dan berhak mendapat rahmat Allah bagi orang yang menjalin silaturahim. Kemudian lagi manfaatnya silaturahim, wa minha iktisabul ahlakil hamidah, akan memperoleh akhlak yang terpuji. Kemudian lagi wa minha as-sa'adatu fid darain, akan bahagia selamat di dunia dan akhirat bagi orang yang menjalin silaturahim. Kemudian lagi wa minha istijabatud du'ai wa raja'u qabulil a'mali minallahi ta'ala, akan dikabulkan doa dan berharap dikabulkan semua amalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik, dan amal-amal yang lainnya. Fa nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana li silatil arham. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik, pertolongannya kepada kita semua untuk menjaga silaturahim. Wa an ya'khudha bi aidina ila ma fihi ridahu bimannihi wa karamihi, amin. Dan semoga Allah membimbing kita semua terhadap apa yang Allah ridhai dengan karunia-Nya dan kemurahannya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.